suka kepada ulama, subscribe, like dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah 9 dari sebagian karomah Mbah Maimun Zubair. 1. Memiliki penglihatan batin yang luar biasa atau kasaf. Pernah suatu hari ada 2 orang Habib berkunjung ke Mbah Mun. Ada yang marga bin Syekh Abu Bakar, yang satunya marga Assegaf. Mereka datang dengan naik sepeda motor. Setelah mengucap salam, mereka dipersilahkan masuk oleh Mbah Mun. Namun tak disangka-sangka oleh mereka berdua, Mbah Mun berucap pada mereka, antum bermarga Assegaf dan antum bermarga bin Syekh Abu Bakar. Tentu saja mereka berdua terkaget-kaget, sebab mereka belum pernah bertemu dengan Mbah Mun, karena penasaran salah satu dari mereka memberanikan diri untuk bertanya, "Bah, bagaimana Mbah Mun bisa tahu kami berdua?" Dengan enteng Mbah Mun menjawab, "Saya bisa tahu dari mata kalian." Setelah berbincang-bincang lama, Mbah Mun meminta mereka masuk ke ruangan dalam untuk dijamu. Setelah selesai makan, Mbah Mun meletakkan 2 amplop di meja makan sambil berkata, "Bib, ini 2 amplop. Satu untuk bekal dan satunya untuk keperluan di perjalanan nanti." Semakin tambah terkejut mereka berdua, sebab ternyata isi amplop untuk keperluan mereka sama persis dengan apa yang diinginkan mereka. Karomah kedua, Mbah Maimun pernah bermimpi bertemu Rasulullah. Kisah ini diceritakan oleh Habib Saki. Saat beliau pertama mondok di pesantrennya Mbah Mun, sengaja beliau tidak memberitahu ke Mbah Mun, kalau dirinya masih sebangsa Habib. Pada suatu ketika di tengah malam terdengar bunyi ketokan pintu di depan kamar Habib Saki. Semua penghuni terbangun karena kaget, termasuk Habib Saki. Setelah pintu dibuka ternyata Mbah Mun yang ada di depan pintu, beliau berdiri di depan pintu sambil berkata, "Mana yang namanya Saki? Kamu masih tidak mau mengaku, kalau kamu masih keturunannya Rasul. Baru saja saya bermimpi bertemu Rasulullah, beliau berpesan pada saya untuk titip cucunya. Kalau kamu tidak mau mengaku, pilih mana mondok di sini atau keluar dari pondok saya." Mbah Mun adalah sosok yang dikenal sangat mencintai dan memuliakan keturunan Nabi. Karomah Mbah Mun yang ketiga. Mbah Mun tahu kalau dirinya akan meninggal dunia. Mbah Mun seakan-akan sudah tahu kapan dan di mana dirinya akan meninggal dunia. Beliau pernah berkata kalau dirinya ingin meninggal di Mekah dan di hari Selasa, dan dikubur dekat makamnya Siti Khotijah istri pertama Rasulullah. Semua itu jadi kenyataan, subhanallah. Saat meninggalnya Mbah Mun seakan-akan alam juga ikut sedih. Hujan lebat turun di hari wafatnya Mbah Mun. Padahal waktu itu adalah musim kering atau kemarau, tapi tiba-tiba hujan turun saat Mbah Mun meninggal dunia. Karomah Mbah Maimun yang keempat. Ajaib, nasi berkatan untuk tahlilan yang dibagikan keluarga Mbah Mun tidak basi sampai jam 11 siang. Umumnya, nasi akan basi, kalau sudah menginap tapi ini tidak, bahkan sampai siang, mulai nasi, ikan, daging, kue dan lainnya tetap layak dikonsumsi seperti saat dibagikan malam harinya. Karomah Mbah Maimun yang kelima. Menghentikan hujan deras. Dalam situasi asiknya para hadirin menyimak pengajian, tak disangka-sangka hujan turun sangat lebatnya. Para hadirin berlarian mencari tempat yang aman, agar tidak basah. Tapi lain dengan Mbah Mun, beliau tetap santai menyikapi kejadian ini. Dengan tenangnya Mbah Mun membacakan doa yang diamini oleh para hadirin, subhanallah, hujannya berhenti seketika, acara pengajiannya pun dilanjutkan hingga selesai. Karomah Mbah Maimun yang keenam. Menaiki mobil tanpa bahan bakar. Pada suatu hari Mbah Mun melakukan perjalanan dari Serang menuju ke Pasuruan dengan naik mobil. Dan mobil itu sering mengalami kerusakan di tengah perjalanan. Dalam perjalanan pulang ke Serang tiba-tiba mobil bermasalah. Sopir terpaksa berhenti di sebuah bengkel. Montir pun mengecek mobil itu, seraya berkata, "Ini mobil siapa?" Sang sopir langsung menjawab, "Mobilnya Kiai Maimun Zubair." "Kenapa Pak?" Dengan heran montir itu berkata, "Kok bisa mobil ini jalan padahal selang bensinnya tak terpasang, subhanallah. Aneh bin ajaib." Karomah Mbah Mun yang ketujuh. Melipat waktu atau meringkas waktu. Karomah semacam ini merupakan yang paling sering diceritakan dimiliki para wali Allah, yakni, mempersingkat waktu dan jarak tempuh menjadi lebih pendek. Dengan kemampuan tersebut, seorang wali bisa berpergian ke penjuru dunia manapun tanpa perlu khawatir tak cukup waktu. Diceritakan oleh Kiai Fatlan Musafak. Pada saat beliau masih kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, beliau diminta oleh Kiai Maimun untuk menemani beliau ke makam Imam Sadili. Seorang tokoh ulama sekaligus keturunan Nabi yang wafat di Mesir.
Dalam perjalanan ini secara hitung-hitungan waktu, antara jadwal terbang pesawat dengan jarak tempuh ke lokasi makam, tidaklah cukup. Butuh waktu berjam-jam untuk sampai ke sana. Namun nyatanya waktu tersebut mampu dipangkas oleh Mbah Mun. Karomah Mbah Maimun yang ke-8. Mengobati orang sakit hanya dengan air putih. Masih diceritakan oleh Kiai Fatlan. Dalam perjalanan ke makam Imam Sadili, beliau dan rombongan mampir di sebuah rumah makan sederhana. Tiba-tiba seorang ibu pemilik rumah makan itu datang dengan air putih dan berkata kepada Mbah Mun, "Wahai Syekh, tolong doakan suami saya, dia sedang sakit." Kemudian Mbah Mun pun berdoa. Setelah selesai Mbah Mun bertanya, "Di mana suami ibu?" Ibu itu pun mengantar Mbah Mun ke tempat suaminya, kemudian ibu itu mengoleskan air yang telah didoakan ke suaminya. Dengan izin Allah suami ibu itu pun merasa lebih baik. Subhanallah. Karomah Mbah Maimun yang ke-9. Di suatu hari, ada seorang pedagang sapi yang hampir mengalami kebangkrutan. Semua cara sudah dia lakukan untuk memajukan usahanya. Tapi sia-sia, tetap saja usahanya sepi. Di saat keputusasaan ada temannya, yang memberi saran untuk sowan ke Mbah Maimun, agar mendapatkan solusinya. Pedagang sapi itu menuruti saran temannya sowan ke Mbah Maimun. Singkat cerita, pedagang itu pun konsultasi pada Mbah Maimun. Mbah Mun memberi nasihat dan berdoa untuk pedagang itu, dan memintanya untuk menginap di rumah beliau. Keesok harinya orang itu pun pulang dengan hati senang. Dan beberapa hari kemudian usaha pedagang sapi itu pun mulai bangkit lagi dan ramai pembeli. Subhanallah. Itulah sekitar karomah yang dimiliki Mbah Maimun Zubair, semoga kisah ini bermanfaat dan membuat kita semakin mencintai ulama. Amin amin ya robbal alamin.